BRIN dan Pemkab Semarang inisiasi terobosan ketahanan pangan dan energi di kawasan pesisir. Masa tanam benih biosalin 1 selama 113 hari dan varietas biosalin 2 selama 107 hari. Dukung program pemerintah wujudkan swasembada pangan dengan pemanfaatan lahan marginal. Harus disiapkan oleh pemerintah. Petani itu mulai digaji seperti tenaga honorer atau PNS. Artinya petani itu hanya bekerja saja. Tidak perlu petani itu bingung nyari alat, nyari benih, nyari pupuk. Enggak. Jadi lahan disiapkan pemerintah, petani dibayar pemerintah, alat-alat semuanya disiapkan oleh pemerintah, pupuk, benih semua pemerintah. Dan jangan lupa, terakhir ketika panen raya semuanya diserap oleh pemerintah. Baru masuk ke pasar. Sebagian kan wilayah Kota Semarang juga pesisir. Dan tentunya yang kembali lagi selama ini kan wilayah pesisir ini kan kebanyakan masyarakatnya kan masih taraf hidupnya ini menengah ke bawah. Dengan adanya nanti inovasi-inovasi seperti itu tentu akan memberikan dampak yang sangat luar biasa utamanya untuk ekonomi perekonomian di wilayah pesisir. Selengkapnya di BRIN Daily News bersama saya Berlian Irawan. BRIN dan Brinda Kota Semarang menginisiasi terobosan dalam bidang ketahanan pangan dan energi melalui kegiatan ekonomi sirkular berkelanjutan di kawasan pesisir. Pengembangan benih tahan salinitas yaitu padi biosalin bertujuan untuk menjadikan Semarang sebagai kota percontohan dalam pemanfaatan lahan marginal guna mencapai kemandirian pangan dan energi. Peneliti Pusat Riset Tanaman Pangan BRIN, Vina Eka Aristia menuturkan permasalahan pertanian yang sedang dialami adanya keterbatasan dan alih fungsi lahan serta tidak mengarah ke penggunaan lahan produktif dan dilakukan penelitian untuk pengoptimalan lahan yang tersedia. Di antaranya keterbatasan lahan, kemudian degradasi lahan, dan pertaniannya itu tidak lagi hanya mengarah di lahan-lahan produktif. Dalam arti harus bisa di lahan yang suboptimal atau marginal. Sehingga permasalahan yang kita angkat, yang pertama ini memanfaatkan lahan tadi marginal tadi. Kalau di Semarang itu khususnya lahan yang terdampak crop. Jadi awalnya kita mengkaji bagaimana lahan yang terkena khususnya kan banyak terdapat crop dan itu di daerah pesisir ya. Di sana kan terutama di Kecamatan Tubusi itu ada sekitar 400 hektar lahan yang biasanya terbengkalai. Tahap pengembangan budidaya padi biosalin dilengkapi dengan teknologi desalinasi yang memungkinkan air laut diolah menjadi air bersih untuk irigasi pertanian. Langkah ini tidak hanya meningkatkan produktivitas lahan, tetapi juga membuka peluang penyediaan air bersih bagi masyarakat. Sementara kriteria benih padi biosalin yang memiliki keunggulan pada varietas biosalin 1 memiliki masa tanam 113 hari dengan tahan wereng, batang coklat, tahan hawar daun, bakteri, toleran terhadap cekaman salinitas pada fase bibit, cocok ditanam di ekosistem sawah dengan salinitas yang berbeda di daerah pesisir dan terpapar air laut, berpotensi menghasilkan 8,75 ton per hektar. Sedangkan varietas biosalin 2 memiliki keunggulan masa tanam 107 hari setelah semai dan berpotensi menghasilkan sebanyak 9,06 ton per hektar. Vineka menuturkan pengembangan teknologi ini memiliki tantangan, yaitu pembukaan lahan yang baru harus dilakukan serta pengolahan lahan yang tidak optimal akibat daya serap air pada lahan yang rendah hingga menyebabkan banjir. Jadi tantangannya yang pertama khusus karena kita membuka lahan baru dan di daerah yang suboptimal, dia minim jadi dia itu daerah pesisir sehingga tantangannya cukup banyak gitu. Jadi mulai dari pengelolaan lahannya itu lebih gitu ya. Jadi kadang selama fase 3 bulan atau selama pertanaman ini aja tuh cukup unik gitu. Jadi kadang tuh banjir sampai benihnya tuh hilang. Program Astacita salah satunya swasembada pangan menjadi perhatian berbagai sektor dalam mewujudkannya. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan salah satunya riset dan inovasi pada ketahanan pangan.
Penelitian pengembangan potensial lahan marginal menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan mencapai swasembada pangan nasional bahkan internasional. Vinaeka mengatakan juga dukungan program pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan dengan pemanfaatan lahan marginal yang tersedia dan didukung perkembangan teknologi mulai dari pengolahan lahan hingga penggunaan varietas yang unggul. Jadi untuk program pemerintah ini sangat kami dukung karena peluang untuk menghasilkan swasembada pangan khususnya di lahan marginal itu cukup luas karena di Indonesia sendiri itu kan lahan marginal ada sekitar 10 juta hektar ya. Jadi itu bisa dikembangkan kembali dengan beberapa teknologi dari Rexel, di antara yaitu bagaimana dari pengolahan lahan itu secara benar, jadi kami menggunakan pupuknya itu disesuaikan dengan lahan di khususnya rob gitu ya. Kemudian penggunaan varietas secara tepat, yaitu varietas itu dia mengatasi paling tidak setengah dari permasalahan yang ada di lapang gitu ya. Jadi dengan varietas yang baik, tentu saja dia sesuai dengan algoritma food sistemnya itu akan menghasilkan yang lebih sesuai dibandingkan varietas yang bukan untuk spesifik lokasi. Saya Berlian Irawan, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Riset dan inovasi untuk Indonesia Maju, BRIN TV, TV Riset Zaman Now.